Sudah siap belajar anak-anak? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Lemes sekali, ayo diulang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya, semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu lihat kenapa di sekitar kalian masih ada sampah yang berserakan? Silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Ibu harap piket berjalan dengan lebih baik ya minggu ke depan ya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa secara bersama. Ada yang bersedia untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Silahkan Mbak Nina. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa? Vera. Kenapa Vera tidak hadir? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan agar Vera segera diberikan kesembuhan dan dapat belajar bersama kita kembali ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, kemarin ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Kekuasaan negara. Betul, kekuasaan negara. Yang lain? Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Jika kita mengkaitkan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan, lembaga mana yang berwenang menjalankan penyelenggaraan dan pemerintahan negara? Eksekutif. Ya, betul, lembaga eksekutif. Yang menjalankan fungsi eksekutif siapa? Presiden. Betul, presiden. Kalau tidak salah, kemarin Ibu ingat dari kelompok 2 sudah mempresentasikan berkaitan dengan kewenangan presiden, baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Anak-anak masih ingat? Ada yang masih ingat fungsi sebagai kepala negara? Mengangkat duta dan konsul. Iya, mengangkat duta dan konsul. Menyatakan perang. Menyatakan perang, betul sekali. Kalau presiden sebagai kepala pemerintahan? Menyelenggarakan pemerintahan dan memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan RUU kepada DPR. Dan masih banyak lagi ya kemarin yang kita pelajari ya. Ibu harap kalian tidak lupa. Dan tentu saja dalam menyelenggarakan wewenang yang begitu banyak, tidak mungkin presiden menjalankan secara seorang diri. Presiden dibantu oleh Wakil presiden dan para menteri negara. Maka dari itu pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan tugas kementerian, dan yang kedua berkaitan dengan klasifikasi kementerian. Nah, tujuan dari kita belajar berkaitan dengan Kementerian Negara itu apa? Yang pertama, agar kalian dapat mengenal Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, agar kalian dapat menjelaskan tugas dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, agar kalian dapat menunjukkan klasifikasi dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Nanti Ibu akan sampaikan melalui PowerPoint. Harap diperhatikan dan dicatat ya. Langsung. Yuk kita mengenal mereka. Selain Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang tentunya kita hafal namanya, ada yang hafal tidak dengan nama-nama para menteri di sekitar Presiden dan Wakil Presiden dalam Kabinet Indonesia Maju ini? Saya, Bu. Ya, siapa? Prabowo Subianto. Iya, Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Yang lain? Nadiem Makarim, Bu. Oh, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Betul sekali. Jadi sedikit banyak kalian sudah hafal ya nama dari para menteri kita. Selanjutnya dicatat ini tugas Kementerian Negara Republik Indonesia.
kedudukan dari Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 17. Yang bawa UUD silahkan dibuka. Pasal 17. Yang pertama apa? Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh para menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. betul, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang lain? Menteri negara membidangi urusan tertentu Betul. dalam menyelenggarakan pemerintahan. Betul, membidangi urusan tertentu. Yang terakhir, Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ya betul. Jadi pembentukan, pengubahan maupun pembubarannya diatur dalam undang-undang. Ada yang ingat undang-undang nomor berapa? 39. Betul, undang-undang nomor 39 tahun 2008. 8. Betul sekali. Ya, selanjutnya, jika berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015, itu dijelaskan bahwa tugas dari Kementerian Negara itu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang tentunya dalam menyelenggarakan urusan itu harus disesuaikan dengan pencapaian tujuan kementerian. Yang tujuan kementerian itu merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, mari kita lanjut. Yang kedua berkaitan dengan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Ini Ibu ambil dari Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tadi. Jadi Kementerian Negara Republik Indonesia itu dapat diklasifikasikan berdasarkan urusannya. Bisa disimak di buku paket halaman 70. Kementerian Negara Republik Indonesia, klasifikasi yang pertama, kementerian yang urusannya, nomenklaturnya atau nama pemerintah, nama kementeriannya itu sudah diungkapkan atau dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, yang bisa membantu, Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. betul, yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. betul, kementerian yang mengurusi berkaitan dengan penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Jadi, sekarang tugas anak-anak di sini adalah mencari klasifikasi dari ketiga klasifikasi ini. Jadi, setiap klasifikasi sebutkan minimal 2 kementerian dan menteri yang menjabat. Sudah paham? Ya. Jadi kalau bisa antar bangku berbeda ya. Tapi kalau untuk klasifikasi pertama karena hanya 3 tentunya boleh sama. Sudah bisa dipahami? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Apa? Boleh pakai HP. Tentu boleh pakai HP. Pada saat ini kalian boleh download Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 untuk lebih memperjelas pemahaman berkaitan dengan klasifikasi Kementerian Negara. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit ya. Ibu rasa waktunya cukup. Bisa ada salah satu yang dari kalian yang bersedia mengemukakan jawabannya di depan kelas? Oh iya, silahkan Mbak Elita. Tugas klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. 1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kementerian Dalam Negeri yang menaungi urusan dalam negeri yaitu Tito Karnavian. Betul. Kementerian Pertahanan yang membidangi urusan pertahanan yaitu menterinya Prabowo Subianto. Betul sekali. Nomor 2, kementerian yang ruang lingkup urusannya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Betul sekali. Kementerian Agama yang membidangi urusan agama, menterinya Fahru Rozi. Dan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan keuangan, menterinya Sri Mulyani. Betul. Bisa lebih keras lagi ya, Mbak? 3, kementerian yang menaungi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan. Kementerian BUMN yang membidangi urusan BUMN yaitu Erick Thohir. Betul. Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menterinya adalah Wisnu Tama. Betul sekali. Silakan duduk kembali. Yang lain siapa yang mau melengkapi yang tidak sama kalau bisa dengan Mbak Erlita? Ya, silakan. Nah, Ibu rasa cukup ya. Sudah banyak sekali kementerian yang kita bahas pada pagi hari ini. Sekiranya sudah semua kalian sudah paham berkaitan dengan klasifikasi kementerian negara. Selanjutnya, selain klasifikasi yang kita pelajari tadi, ada juga kementerian koordinator. Kementerian koordinator ini bertugas untuk menyinkronisasi dan mengkoordinasi yang memiliki lingkup tugas sama, yang ada dalam lingkup tugasnya. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan. Ada yang tahu menterinya sekarang siapa? Muhammad Mahfud. Ya, Muhammad Mahfud atau Mahfud MD ya. Yang kedua, Kementerian Koordinator di bidang perekonomian. Airlangga Hartanto. Betul sekali. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Muhajir Effendi. Betul, Muhajir Effendi. Yang terakhir, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sangat terkenal nih. Luhut Binsar Panjaitan. Betul, Luhut Binsar Panjaitan ya. Selanjutnya ini juga penting perlu dicatat juga bahwa pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu dijelaskan bahwa pasal 15 ya, itu dijelaskan bahwa jumlah semua kementerian itu maksimal adalah 34 kementerian. Sudah selesai. Apakah ada yang belum dipahami dari penjelasan Ibu? Tidak, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya sudah, sekarang Ibu akan kita beri kesimpulan dulu. Ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Saya Bu. Silahkan berikan kesimpulan. Kesimpulan 1. Kementerian Negara menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu tugasnya ya. Catat yang lain. 2. Klasifikasi Kementerian Negara. 1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang UUD NKRI 1945. Yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur dan nama kementeriannya itu sudah tegas disebutkan dalam undang-undang ya. Klasifikasi yang pertama. Yang kedua, 2. Kementerian yang ruang lingkup urusannya diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945. yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945. Ketiga, kementerian yang menaungi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Betul. Kementerian yang mengurusi urusan berkaitan dengan penajaman, sinkronisasi, dan koordinasi program pemerintah. Betul sekali. Terima kasih. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan melakukan evaluasi, sedikit kuis. Ini silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit juga. Silakan. Kalau
sedang kuis seperti ini, yang berlaku adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Ibu rasa cukup, dikumpulkan ya. Ibu akan mengecek jawaban dari anak-anak. Ibu rasa setelah ibu membaca hasil dari kuis kalian ini, anak-anak sudah paham berkaitan dengan Kementerian Negara Republik Indonesia. Ibu harap kalian juga membaca secara teliti atau lebih cermat lagi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur tentang organisasi Kementerian Negara, agar dapat lebih memahami lagi berkaitan dengan Kementerian Negara ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, Ibu beri tugas untuk kalian semua untuk membaca sekitar halaman 72 berkaitan dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan buatlah ringkasan dalam buku minimal 1 lembar. Besok Ibu akan mengecek dan dikumpulkan ya. Paham dengan tugasnya? Paham. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan kita tentunya Ibu harap dapat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam